Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiz Ardian Sedia Sikat dari kelas 4 KPIP dengan 3 NIM akhir 043. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menjawab UTS lisan dari mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik dan Online yang diampu oleh Bapak Dr. Teguh Trianton. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia, pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini itu terkonsentrasi dan didominasi oleh kelompok-kelompok besar. Nah, media massa di Indonesia itu terkontrol oleh oligarki bisnis dan juga politik. Kelompok-kelompok yang termasuk adalah di media massa itu ada MNC Group, Citicorp, Elang Mahkota Teknologi atau MTEK, Kompas, Gramedia, dan Jawa Post Group. Lalu media online itu ada Viva Media Group, Detik.com, Tribun Network, dan Tempo Media Group. Nah, lalu lanjut ke soal nomor 2. Dalam industri media massa terdapat dua pemangku kepentingan, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Langsung saja saya jawab. Pemangku kepentingan eksternal dalam industri media massa adalah individu atau kelompok yang tidak secara langsung terlibat dalam operasi media, namun mereka ini memiliki pengaruh terhadapnya. Mereka itu termasuk yang pertama ada audiens, yaitu ada pembaca, pendengar, dan pemirsa media. Audiens itu memiliki pengaruh besar terhadap konten dan format media. Yang kedua ada pengiklan, perusahaan yang membeli ruang atau waktu di media untuk mempromosikan produk mereka atau layanan mereka. Pengiklan ini merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak media. Yang ketiga itu ada pemerintah. Pemerintah ini memiliki peran dalam mengatur industri media melalui undang-undang dan peraturan. Yang keempat itu ada masyarakat sipil. Ini bisa organisasi dan individu yang bekerja untuk mempromosikan demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi media. Yang terakhir itu ada kompetitor, media lain yang bersaing untuk mendapatkan audiens dan pengiklan yang sama. Nah, pemangku kepentingan eksternal ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa media massa itu yang pertama menyediakan informasi yang akurat dan tidak bias. Nah, yang kedua ada mewakili keberagaman pandangan. Yang ketiga ada bertanggung jawab kepada publik. Lalu soal nomor 3 itu ada untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan jenis dan model pembiayaan produksi yang paling efisien. Setidaknya terdapat 3 model penghematan pembiayaan, yaitu ada advertising, terus ada subscription, dan yang terakhir ada crowdfunding. Menurut pendapat Anda, model manakah yang paling efisien dalam menekan biaya produksi? Nah, dari ketiga pembiayaan produksi tadi, yaitu advertising atau pengiklanan, terus subscription atau langganan, dan yang terakhir ada crowdfunding atau pembiayaan bersama. Menurut saya itu tidak ada satu model pembiayaan yang paling efisien untuk semua media massa. Karena model yang paling tepat itu akan bergantung pada berbagai faktor seperti jenis medianya, target audiensnya, dan strategi editorialnya. Juga tergantung pada tujuan bisnis medianya. Nah, sebagai contoh itu ada misal dari model pembiayaan subscription, yaitu jika target audiensnya adalah orang-orang yang mementingkan kebebasan editorial dan siap membayar untuk berlangganan, model berlangganan itu bisa lebih efisien. Nah, yang kedua, jika target audiensnya itu orang-orang yang lebih memperhatikan akses gratis dan siap menerima iklan sebagai imbalannya, itu model advertising atau pengiklanan itu juga bisa lebih efisien. Nah, yang terakhir, jika ada keinginan untuk membangun komunitas yang kuat dan mendapatkan kebebasan editorial tanpa perlu banyak memikirkan pengaruh eksternal, itu
crowdfunding juga bisa lebih efisien. Nah, yang terakhir adalah salah satu hal penting dalam bisnis media massa adalah mempertimbangkan segmentasi khalayak. Menurut pendapat Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang? Di era digital dan internet saat ini, segmentasi khalayak itu menjadi semakin penting bagi industri media massa untuk mencapai target pasar dan mengembangkan bisnis mereka. Nah, aspek yang harus diperhatikan itu ada yang pertama demografi, yaitu mencakup ada usia, jenis kelamin, lokasi, pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada minat. Minat itu bisa dari hobi, gaya hidup, dan topik yang mereka sukai atau audiens sukai. Nah, yang terakhir itu, yang ketiga itu ada perilaku online. Nah, kita bisa melihat platform media sosial yang mereka sering gunakan, bagaimana mereka mengonsumsi konten, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan media. Nah, yang keempat ada psikografi, yaitu melihat nilai-nilai, keyakinan, dan juga kepribadian mereka. Nah, media massa yang ingin sukses di era digital itu harus selalu memantau tren dan juga menyesuaikan strategi agar dapat semakin besar nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari soal UTS tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.